Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alqori Amiranda dengan NIM 211291163. Saya seorang mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Padang di kampus Bandar Buat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi suhu dan kalor. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, check this out. Kita masuk ke suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Nah, kita langsung ke skala termometer. Jadi, untuk dapat mengkuantitatifkan hasil pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, maka diperlukan angka-angka dan skala-skala tertentu. Dalam skala termometer terdapat titik beku dan titik didih. Nah, contoh perbandingan skala termometer ini bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Berikutnya ada hubungan antar skala termometer. Yang pertama ada skala Celcius dengan skala Reaumur. Nah, untuk rumus mencari atau mengkonversi Reaumur ke Celcius adalah TC sama dengan 5/4 TR. Dan sebaliknya untuk mengkonversi Celcius ke Reaumur maksud saya adalah TR sama dengan 4/5 TC, di mana TC artinya adalah suhu skala Celcius dan TR artinya adalah suhu skala Reaumur. Yang kedua ada skala Celcius dengan skala Fahrenheit. Nah, untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius, rumusnya adalah TC sama dengan 5/9 dalam kurung TF dikurang 32. Dan sebaliknya untuk mengkonversi Celcius ke Fahrenheit, rumusnya adalah 9/5 TC ditambah 32, di mana TC artinya suhu skala Celcius dan TF artinya skala suhu Fahrenheit. Yang ketiga ada skala Celcius dengan skala Kelvin. Nah, rumus untuk mengkonversi Kelvin ke Celcius adalah TC sama dengan TK dikurang 273. Dan sebaliknya, untuk mengkonversi Celcius ke Kelvin, rumusnya adalah TK sama dengan TC ditambah 273, di mana TC artinya suhu skala Celcius dan TK artinya adalah suhu skala Kelvin. Kita masuk ke contoh soal. Suatu hari Rina mengukur suhu udara menggunakan termometer, di mana hasilnya menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Lalu, Rina ingin mengabarkan suhu tersebut pada temannya di Amerika. Nah, standar suhu Amerika adalah Fahrenheit. Agar mudah dipahami oleh rekannya itu, Rina memutuskan untuk melakukan konversi suhu udara. Hitunglah berapa derajat suhu udara di sekitar Rina dalam ukuran Fahrenheit. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Untuk mencari Fahrenheit, rumusnya adalah TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32 derajat. 9/5 TC-nya kita ganti ke angka yang sudah kita ketahui, yaitu 25 derajat Celcius ditambah 32 derajat Celcius. Maka hasilnya 9 dikali 25 dibagi 5, hasilnya adalah 45 derajat Celcius ditambah 32 derajat, maka hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit. Kita langsung ke kalor. Kalor ini bisa disebut juga dengan panas ya. Jadi kalor atau panas merupakan energi yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, satuan dari kalor ini adalah joule. Berikutnya kita langsung ke menghitung kalor. Nah, untuk menghitung nilai kalor yaitu terdapat dua rumus, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali stigma T. Yang kedua, Q sama dengan M dikali C dikali dalam kurung T2 dikurang T1. Nah, keterangannya adalah Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, dan satuannya adalah joule, dan M adalah
massa benda yang menerima atau melepas kalor, dan satuannya adalah kilogram. Dan C merupakan kalor jenis zat, satuannya adalah J per kilogram derajat Celcius. Dan stigma T merupakan perubahan suhu dan satuannya adalah Celcius. Oke, kita masuk ke konduktor dan isolator. Kemampuan zat atau benda dalam menghantarkan kalor juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kemampuan benda-benda di alam dalam menghantarkan kalor dibedakan ke dalam dua kelompok, konduktor dan isolator. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah kelompok benda-benda yang mudah menghantarkan kalor. Contoh konduktor adalah tembaga, besi, aluminium, dan sejenisnya. Jadi umumnya konduktor ini bisa menghantarkan listrik. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah kelompok benda-benda yang sukar menghantarkan kalor. Contoh isolator adalah kayu, karet, plastik, dan sejenisnya. Jadi isolator ini tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi apabila ada orang yang kena sengatan listrik, maka benda-benda yang isolator bisa kita gunakan sebagai safety stuff. Berikutnya kita masuk ke macam-macam perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Kita masuk ke konduksi. Konduksi disebut juga dengan hantaran, merupakan perpindahan kalor secara merambat melalui suatu perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas atau fluida. Yang ketiga ada radiasi, yaitu pancaran yang merupakan cara perpindahan kalor tanpa zat perantara. Berikutnya ada perbedaan suhu dan kalor. Nah, suhu adalah besaran, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi. Yang kedua, suhu diukur dengan termometer, sedangkan kalor diukur dengan kalorimeter. Yang ketiga, satuan suhu adalah Kelvin, sedangkan kalor satuannya adalah Joule, dan satuan lainnya yaitu kalori. Yang keempat, suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun, sedangkan kalor, panas atau kalornya dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya dan dapat merubah wujud benda. Nah, kita langsung masuk ke azas Black. Nah, azas Black ini merupakan salah satu teori atau prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Nah, bunyinya ini adalah pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, artinya kalor berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini mengakibatkan terbentuknya suhu akhir yang sama antara kedua benda tersebut. Jumlah kalor yang diserap benda bersuhu lebih rendah sama dengan kalor yang dilepas dengan benda bersuhu lebih tinggi. Nah, rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q serap, atau M1 dikali C1 dalam kurung T1 dikurang TC sama dengan M2 dikurang C2 dalam kurung TC dikurang T2. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Air sebanyak 3 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air sebanyak 5 kg yang bersuhu 60 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran kedua air saat mengalami kesetimbangan termal. Dalam kurung C air 4200 Joule per kilogram Celcius. Oke, diketahui M1-nya adalah 3 kg, M2-nya ada 5 kg, dan C airnya ada 4200 Joule per kilogram Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah TC. Jadi kita langsung saja masukkan rumusnya yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Jadi kita masukkan lagi nih, M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung TC dikurang T2.
M1 nya berapa? 3. T1 nya kita bagi TC dikurang 20 sama dengan M2 nya 5, C2 T2 nya kita pindah ke samping jadi 60 dikurang TC. Jadi C1 nya dan C2 nya kita coret hingga 3 dikali TC sama dengan 3 TC, 3 dikali min 20 sama dengan min 60. Nah, kita terapkan dengan hal yang sama pada ruas sebelahnya, yaitu 5 dikali 60 sama dengan 300, 5 dikali min TC sama dengan min 5 TC. Jadi kita pindahkan 5 TC ke depan, min 5 TC ke depan. Kalau pindah ruas akan menjadi positif. 3 TC ditambah 5 TC sama dengan 300, min 60 kita pindah ruaskan juga jadi plus 360. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8 TC ditambah 300 ditambah 60 sama dengan 360. Jadi 360 kita bagi 8, maka TC nya adalah 45 derajat Celcius.